Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mem Fekri. Kali ini kita akan belajar passive voice untuk yang simple past tense. Yuk kita belajar. Oke, hari ini kita akan belajar passive voice, tapi dalam tensesnya simple past tense. Ya, nah mengubah kata kerja, kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam tenses simple past tense. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita ingat ini dulu rumusnya ya. Nah, untuk rumus pasif itu subjek plus to be plus verb 3 plus by plus objek. Nah, di sini udah ada beberapa kalimat, ada dua kali contoh kalimat biar cepet. Nanti kita sambil masuk ke sininya ya. Nah, ini ada contoh kalimatnya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu nih, biar enggak bingung kaliannya ya. Di sini ada Ratu menulis beberapa cerita pendek bulan lalu. Nah, ingat, menulis. Nah, inilah kata kalimat aktifnya, dia menulis, dia bekerja di sini. Nah, kalau kalimat ini terdiri dari subjek Ratu, predikatnya itu menulis, dan objeknya beberapa cerita pendek. Nih, jadi satu. Ini objek. Ya. Nah, sekarang, yang ini bulan lalu, ini adverb of time, keterangan waktu yang ini. Ya, yang kita olah ini aja dulu, sisanya baru masukkan. Ya. Nah, kita pindahkan dulu. Ini kalimat bahasa Indonesianya. Jadi kalau kalimat pasifnya gimana? Berarti kan objek kita pindahkan ke sini. Ya. Objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Nah, ini kita pindahkan sini. Jadi beberapa cerita pendek ditulis. Nah, kalau aktif dia menggunakan awalan me, kalau kalimat pasif dia menggunakan awalan di. Ditulis. Ya kan? Oleh ini subjek pada kalimat aktif dia berubah menjadi objek pada kalimat pasif oleh Ratu. Tuh. Ya. Nih, beberapa cerita pendek, ini subjeknya, ini ditulis predikatnya oleh Ratu, ini objeknya. Ya kan? Nah, ada yang belum ditulis, Bu, bulan lalu, ya kita tulis di belakang di sini, bulan lalu. Tuh, ini keterangan waktunya. Ya kan? Ini bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggris. Ya. Nah, untuk kalimat bahasa Inggrisnya ini kita menggunakan nih pasif kan? Oh iya, ini kalimat aktif. Salah. Kita masukkan ini dulu. Nih kalimat aktifnya. Ratu. Dia minta subjek sini tulisnya. Ratu menulis. Nah, di sini past tense pakai kata kerja berapa past tense? Kata kerja 2. Ini kan rumusnya kan? Subjek plus verb 2. Nah, di sini berarti Ratu verb 2 dari menulis. Iya, wrote. Ratu menulis beberapa some cerita pendek. Apa cerita pendek? Iya, terbalik, dia dibalik. Jadi pendek cerita, short stories. Nah, karena dia banyak, some stories. Ya. Bulan lalu. Apa bulan lalu? Iya, pakainya last, bulan lalu, last month. Tuh. Jangan kamu pakai yang ago, kan? Karena ini bulan lalu nih. Bulat dia, enggak ada jumlahnya. Betul? Nah, kita lihat sini. Ratu subjek, wrote ini verb 2, some short stories. Some short stories ini objeknya. Nah, kalimat pasifnya udah
kita pindahkan aja ini objeknya. Jadi some short stories. Nah, sekarang some short stories. Nih, ini sudah subjeknya kita udah dapat. Nih rumusnya. Betul? Subjek plus to be. Nah, sekarang to be-nya dicari di sini. Beda kan dengan yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia enggak punya to be. Nah, tapi kalau bahasa Inggris dia punya to be. Jadi, to be-nya apa? Nah, kita lihat sini. To be past. To be past itu ada dua. Ada was, ada were. Ini ada was, ada were. Nah, yang was ini I, she, he, it. Ali untuk orang ketiga tunggal. Ya. Nah, untuk yang were itu you, we, they, Ali, and Budi. Nah, ini untuk orang jamak. Bisa kan? Paham kan? Nah, sekarang ingat, subjeknya ini udah berubah. Bukan ratu lagi, tapi some short stories. Nah, sekarang subjeknya berapa buah? Some, banyak. Berarti kalau banyak dia jamak, to be-nya apa? Was pakai atau pakai were? Iya Bini, pakai kan were. Kita tulis di sini were. Nah, ini to be-nya. Were. Some short stories were. To be-nya kan? Nah, sekarang dia mintanya verb 3. Nah, verb 3 dari wrote. Wrote kan kata kerja 2. Kata kerja 3-nya apa? Iya, written. Written. Ini kan verb 3. Nah, setelah itu verb 3. Nah, setelah itu dia minta by di sini. Tulis by. Objeknya siapa? Nah, ini subjek dari aktif. By Ratu, tulis di sini. Kapan? Nih kan udah nih kan Ratu. Ini udah objeknya. Ada yang belum tulis kan? Last month, kita tulis di sini. Last month. Gitu. Ini keterangan waktunya. Nah, inilah kalimat pasif dari yang ini. Jadi silang kan? Nah, sekarang kita contoh yang di bawahnya, contoh yang kedua. Andi dan Bayu membeli sebuah kemeja baru kemarin. Nah, ini subjeknya Andi dan Bayu, kita tulis. Andi dan itu and Bayu. Kan? Nah, ini kita pindahkan dulu kalimat aktifnya. Ini rumus kalimat aktif. Membeli, kata kerja 2 membeli apa? Bought. Tulis di sini. Bought. Kan? Setelah itu sebuah kemeja shirt. Nih, Andi and Bayu sebagai subjek. Bought di sini dia sebagai verb. A shirt, sebuah kemeja, ini objek. Nah, ini oh iya, sebuah kemeja baru, a new shirt. Lupa barunya di sini. Berarti a new shirt. Ah, ini objeknya. Sebuah kemeja baru. Kapan? Ini ada keterangan waktunya. Kemarin. Apa kemarin? Yesterday. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang kalimat pasifnya. Tuh, di sini minta kalimat pasif. Yang pindah yang mana? Iya, benar ini objek. Pindahkan di sini. Jadi, a new shirt. Ya kan? Subjek. To be-nya mana? Ini pindahkan jadi subjek di sini. To be-nya mana? Ini ada 2 to be-nya. Ada was, ada were. Sekarang subjeknya ini a new shirt. Berapa shirt-nya? 1. Berarti tunggal. Pakai yang ini. Betul?
Nah, jadi pakainya was. Sini to be. Tuh kan? Udah masuk to be. Nih, setelah itu diminta verb 3. Verb 3 dari book. Sama bunyinya, sama tulisannya. Book juga. Book, ini verb 3. Verb 3. Nah, setelah verb 3 masuk, dia minta by, tulis by di sini. Terus di sini objek. Nah, objek itu subjek di sini, pindahkan sini. Siapa tuh? Andi and Bayu. Tuh kan? A new shirt was bought by Andi and Bayu. Ada yang belum tulis? Iya, ini yesterday. Tulis yesterday. Nah, ini objeknya, ini keterangan waktunya. Nah, mudah kan? Nah, di sini untuk pasif ya, kalian harus ingat ininya. To be-nya, to be past itu ada 2, ada was itu untuk yang tunggal pertama dan juga tunggal ketiga. Nah, kalau were, nah ini untuk yang orang lebih dari 1. Subjek utamanya, subjek plus to be plus verb 3 tambah by tambah objek. Nah, Ibu rasa cukup mudah kan untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai passive voice untuk yang simple past tense. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan tolong sharekan ke teman-teman kalian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.